Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada sesi ini kita masih bersama dengan Dr. Feni, seorang ahli jiwa. Selamat sore Dr. Feni. Selamat sore, Dokter. Ini podcast kita yang kedua nih dok. Iya. Dokter, kadang-kadang saya itu mendapatkan pasien yang menurut saya itu tanda kutip khusus. Khusus itu ketika misalnya ada seseorang yang konsultasi, yang sering itu misalnya mengeluh nyeri dok. Mengeluh nyeri, tapi ketika saya pribadi melakukan pemeriksaan, itu seharusnya tidak ada nyeri itu pertama. Atau kadang-kadang ada nyeri itu tapi kualitasnya nggak sebegitu tingginya. Nah, mungkin Dr. Feni bisa menjelaskan ini pada sahabat kita itu, hal seperti ini apa sebenarnya dok? Iya, jadi ada memang di bagian psikiatri itu yang namanya psikosomatis ya. Jadi, Psikosomatis. ya, psiko itu berarti kan artinya psikologis dan somatis itu adalah tubuh ya kan. Itu psiko dan somatis ya. Jadi ya memang psikosomatis itu adalah suatu gangguan di psikologis yang memang dia mempengaruhi di fisiknya, si pasien. Somanya, gitu. badannya. Ya, padahal ya ada banyak sebetulnya jenisnya dari psikosomatis, dan psikosomatis memang masuk dalam bagian grup besar cemas ya. Oh, grup besar dari cemas. Ya, cuma memang keluhannya bukan hanya keluhan cemas, tapi keluhannya bisa banyak. Kalau yang berkaitan dengan cancer ya memang nyeri jelas satu, keluhan nyeri. Selain keluhan nyeri, bisa kalau mamanya dilakukan pemeriksaan semuanya pas udah sampai USG ulang kayak gitu semuanya nggak ada apa-apa, tapi tetap pasien meyakini nyeri, ya atau memang ada sesuatu yang tapi nyerinya nggak seperti itu harusnya kayak gitu, ya memang itu biasanya arahnya ke pikiran. Jadi satu, apakah pasien sangat ketakutan dengan hasil diagnosisnya atau hasil dari pemeriksaannya, itu juga bisa. Yang kedua, apakah pasien ini sudah sering searching, mencari tahu gitu. Jadi tanpa dia sadari dia mencari tahu di internet, kalau aku ada keluhan ini munculnya apa ya. Tapi informasinya gitu. Kadang-kadang nggak ya, pas. Informasinya tuh terlalu berlebihan juga bisa betul, ya. Kayak gitu. Jadi dia nanti akan secara tidak sadar ya dia akan kayak apa ya, mensugesti dirinya kalau aku tuh sakit kayak gitu, padahal ya kamu sakit cuma tidak sampai seperti itu kayak gitu. Ada juga malah yang normal aslinya dia diperiksa semuanya tuh hasilnya bagus, tapi pasien tetap meyakini kalau dirinya sakit seperti itu. Ini sama dengan yang disebut neurosis itu bukan dong? Ya, ini juga masuk dalam neurosis ya. Kalau di jiwa kan ada psikotik dan neurotik kayak gitu. Iya. Kalau psikotik itu yang ada halusinasi, gangguan proses orang pikir, yang terganggu delusi, jiwanya ya. Iya, seperti itu. Kalau yang ini memang arahnya ke neurosis yaitu. Terus kalau dari nyeri sendiri itu memang ada kaitannya sama pasien-pasien dengan depresi gitu. Pasien dengan depresi biasanya akan lebih mudah merasakan nyeri gitu. Jadi sering pusing, yang gejala paling gampang banget itu sering ditemukan adalah sering pusing. Badannya kok capek semua ya, sesak ya kalau cemas khasnya di sesak, berdebat-debat, nyeri dada ya seperti itu. Ya. Jadi sahabat sekalian, saya itu beberapa kali dan cukup sering, dan kalau saya cermati itu bahkan kadang-kadang hampir 30% pasien datang itu dengan tambahan gejala psikosomatik ini. Nah, dan kadang-kadang kalau itu tidak kita perhatikan secara komprehensif, atau mungkin yang konsultasi tentu ada sejawat yang tidak memperhatikan sisi itu, kadang diperiksa macam-macam itu. Iya, pemeriksaan sudah bisa sampai yang banyak banget, dan selain dari masalah biaya ya dok ya, kalau pemeriksaannya banyak, yang kadang-kadang juga dari segi pengobatan ya sudah terlalu tumpang tindih nanti bisa. Jadi diobatin ini, diobatin ini kayak gitu, tapi nggak ketemu dari sumbernya. Ada istilah sampai belanja dokter dok ya? Iya, shopping dokter. Shopping dokter. Itu tipikal itu. Kalau udah shopping dokter tuh kita harus ting gini. Ini ada sesuatu nih. Jadi ke sana hanya untuk pemeriksaan apa? Mungkin USG, yang di sana pemeriksaan ini lagi yang diperiksa sama hasilnya juga
ya nggak berbeda jauh gitu, tapi kok ya masih ada tetap melakukan pemeriksaan ya, perlu sedikit dicari sisi lainnya. Iya. Jadi ceritanya sahabat sekalian, ada yang memang orang itu sakit badannya, Iya. ada yang psikosomatik itu sebenarnya masalahnya di kejiwaannya, mungkin ada stresor yang nggak terpecahkan, dan ada yang betul-betul psikosa. Psikosa itu memang terganggu jiwanya, Dok ya. Pemicunya itu apakah benar kalau sebenarnya itu adalah beban psikis yang katakanlah entah itu masalah keluarga, masalah pekerjaan yang sebenarnya enggak terselesaikan tapi ditekan ke bawah sadar. Memang betul begitu. Iya, jadi memang penyebab dari keluhan-keluhan di psikis ya, itu memang satu bisa dari dimulailah dari pola asuh dulu, atau mungkin kita berpikir dari genetik dulu aja. Oh, dari genetik. Dari faktor genetik sebetulnya ada, walaupun memang tidak 100% ada kayak gitu, 100% harusnya kalau orang tua yang sakit anaknya harus sakit kayak gitu, sebetulnya tidak. Cuma ya memang ada masuk faktor genetik. Selanjutnya adalah faktor pola asuh gitu. Pola asuh pada waktu tumbuh kembang. Ya, pada waktu tumbuh kembangnya, karena kan pola asuh ini dari usia 0 sampai nanti akhirnya dia 17 tahun, dia baru bisa menentukan kepribadiannya dia seperti apa. Apakah orang tuanya sudah mengasuhnya dia dengan ya entah yang protektif banget atau yang malah dibiarin banget, itu kan pasti akan juga pengaruh. Baru nanti setelah itu faktor-faktor lingkungan gitu. Entah dari traumanya. Nah, pola asuh ini nanti dia berkaitan dengan kepribadiannya. Apakah kepribadian si orang ini atau pasien ini sering entah pencemas, entah dia hanya suka memendam perasaan. Nah, kalau dia semuanya dipendam, dia tumpuk, pasti suatu saat akan gak kuat gitu. Muncul dalam bentuk keluhan dulu. Ya, keluhannya fisik ya, biasanya paling sering ada di keluhan fisiknya dulu gitu. Misal sudah mulai susah tidur kayak gitu, atau mungkin keluhan fisiknya sudah mulai ada yang sakit nggak di badannya, bangun tidur kok rasanya nggak seger ya gitu, badan tidur rasanya kok capek, rasanya sakit, pusing, sering pusing yang kayak itu. Nah, perlu dilihat apakah memang kita flashback ke belakang, jangan-jangan ada sesuatu ada nih. Sesuatu di misalnya. Ya, menarik sekali ini. Terima kasih Dokter Feni. Sehingga walaupun keluhannya saat ini, misalnya tadi yang psikosomatik tadi itu, ternyata bisa dirunut ke belakang nih. Apakah ada faktor genetiknya, bagaimana pola asuhnya, bagaimana lingkungannya dan sebagainya. Sehingga yang saya pahami bahwa ilmu psikiatri itu menurut saya yang paling menarik, Dok. Ya, demikian sahabat sekalian, pada sesi ini kita membahas mengenai psikosomatik, disebut juga neurosis, Dok ya, neurotik ya. Masuk dalam neurotik ya. Jadi sebenarnya topik penyakit ini bukan kelainan jiwa, sakit jiwa, maaf seperti yang diasumsikan orang-orang di luar, Dok ya. Bukan. Jadi memang kan kalau di bagian jiwa, di gangguan jiwa itu kan ada dua, satu psikotik, satu neurotik. Psikotik, kan? Satu neurotik. Kalau psikotik ya memang yang seperti contohnya schizophrenia. Gitu. Terus bipolar dengan gejala psikotik juga itu juga masuk. Kalau neurotik itu memang dia lebih banyak ya, jadi kayak bangsanya cemas, terus gangguan-gangguan yang depresi juga bisa masuk suasana hati ya, itu kan itu juga bisa masuk selama tidak ada gejala psikotiknya kayak gitu. Kalau yang psikotik memang sudah banyak gangguan di cara berpikirnya, jadi proses berpikirnya dia sudah mulai terganggu kayak gitu. Entah dia muncul halusinasi, entah muncul delusi juga bisa kayak gitu. Tapi kalau neurotik memang lebih banyak keluhan-keluhannya banyak, walaupun sebetulnya mungkin tidak terlalu berat, tapi memang banyak gitu. Ini jadi agak memanjang ini secara seperti. Jadi halusinasi itu halusinasi dengar misalnya, nggak ada sesuatu tapi pasien itu kayak mendengar dibisikin sesuatu. Betul. Halusinasi penglihatan, di pojok itu ada apa itu? Halusinasi sentuh, Dok ya, seperti sentuh orang gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu mungkin sahabat sekalian. Jadi kalau ada salah satunya halusinasi
atau delusi, Dok ya. Iya. Kalau delusi itu seperti apa, Dok? Delusi itu suatu keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah. Contohnya saja ya, saya seorang presiden kan sudah Oh, kayak jelas Waham kan itu ya. delusi. Iya, itu Waham. Gitu kan. Sesuatu yang itu jelas salah gitu ya. Presiden cuma satu gitu kan. Ya mungkin saya jadi presiden kayak gitu. Jadi tapi dia meyakini saya orang yang sangat kaya raya sekali gitu. Padahal enggak kayak gitu kan. Jadi ya itu sudah suatu bentuk yang ya gangguan di proses dia berpikirnya. Gitu. Jadi kalau ada halusinasi dan ada delusi, itu salah satu parameter bahwa memang ada terganggu jiwanya ya, terganggu termasuk psikosa. Jadi demikian sahabat, tentunya masih banyak topik yang akan menarik untuk dibahas. Silahkan tulis di kolom komentar, nanti hal-hal yang ditanyakan kita bisa angkat pada sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih Dr. Feni. Demikian sahabat, semoga sharing ini bermanfaat. Take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.